Hai, jumpa lagi dengan Ilen ya. Dari pengalaman saya 17 tahun di dunia insurance, ada beberapa teman bahkan nasabah yang kembali menanyakan ke saya, apakah kita harus punya asuransi kesehatan. Nah, teman-teman, kalau bicara tentang asuransi kesehatan, sebenarnya tergantung dari teman-teman yang tahu kondisi kesehatan dari keluarga, dari anak, dari orang tua, itu DNA-nya seperti apa? Apakah cenderung dikit-dikit kena hujan, sakit, atau misalnya badan kurang enak sedikit, drop sedikit, udah langsung sakit harus dirawat gitu ya? Atau Anda cenderung seperti saya, misalnya saya itu kalau udah bener-bener parah sakitnya, baru langsung parah muncul sakitnya langsung harus dirawat di rumah sakit. Jadi kalau sakit-sakit ringan itu malah skip, nggak ada efek ke saya. Tapi yang parah malah yang kena di badan saya. Tapi ada temen saya tuh yang nggak pernah sakit sama sekali. Nah, pertanyaannya adalah ketika resiko-resiko ini terjadi pada Anda dan keluarga, pilihannya ada 3 nih, mau pakai apa ketika sampai di rumah sakit. Yang pertama tentu saja pakai ATM atau pakai kartu debit yang Anda punya. Artinya ya harus ada saldonya Bapak Ibu ya. Kalau nggak ada saldo gimana? Yang kedua yang dilakukan apa tuh? Ngutang ya, ngutang call of friend, call family, ataupun melakukan tindakan hutang ke pihak ketiga ya. Entah itu pinjam sama siapapun, yang penting ketika berobat ada dananya. Dan yang ketiga bisa melakukan yang namanya menggunakan yang kedua tadi masih ada utang ke kartu kredit ya, bisa juga gesek kartu kredit bayar rumah sakit gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah, Anda inget kan kalau di kartu kredit itu harus dibayar tepat waktu, kalau enggak bunganya wow luar biasa. Dan yang ketiga adalah menggunakan kartu rumah sakit yang di backup oleh asuransi. Nah, tentu saja yang ketiga inilah yang paling efektif tentunya. Kenapa bisa paling efektif? Karena kartu rumah sakit itu biayanya kecil, relatif lebih kecil daripada manfaat yang Anda dapatkan. Contoh misalnya saja kalau dengan green card ya, saya lupa siapin kartunya. Tapi yang jelas kalau dengan green card ataupun dengan kartu warna yang lain yang ada di perusahaan yang Anda tahu siapapun perusahaannya, kalau dengan kartu rumah sakit itu pasti biayanya lebih rendah. Ya, contoh cenderung seperti yang saya upload baru-barusan ya di Instagram saya, kalian bisa lihat bahwa untuk seseorang yang usianya 30 ke atas sampai 40, usia dewasa seperti kita gitu ya, itu 1 bulan nggak sampai 1 juta loh untuk bayar biaya beli kartu rumah sakit yang notabene limitnya udah sampai miliaran. Jadi artinya kalau Anda usianya cuma sekitar akhir 30 ataupun awal 40, itu sekitar 700-800 ribu Anda udah bisa dapat limit 4 miliar loh. 4 miliar, wow, sakit apa yang habisin 4 miliar? Tentu kita nggak mau ya ketemu sama tagihan rumah sakit yang perlu membayar sampai 4 miliar. Nah, tapi kalaupun terjadi nih, kita nggak pernah tahu siapa yang duluan sakit, amit-amit, siapa yang akan kena resiko kita nggak pernah tahu. Bagaimana resikonya, seperti apa penanganannya, biayanya berapa, kita nggak pernah tahu. Tapi kalau itu terjadi sama saya, sama Anda, sama keluarga Anda, pasangan Anda, anak-anak apalagi, yang dipikirkan itu pertama kali tentu saja berapa biaya yang harus kita siapkan. Kalau kita cuma siap kartu debit, dananya terbatas. Kalau kita siap kartu kredit, wow, bunganya bisa bunga berbunga atau berlipat-lipat, dan itu mengerikan, bisa berlipat-lipat dari biaya yang kita keluarkan sebenarnya di rumah sakit. Nah, tapi kalau dengan asuransi, maka biaya yang Anda keluarkan pasti relatif murah. Bayangin dengan ya anggaplah 800 ribu sebulan gitu ya, Anda dapat kartu dengan limit 4 miliar. Kalau sakit 800 ribumu biar dikali setahun atau sekitar 9 juta, tidak berguna Bapak Ibu ya, tidak berguna sobat. Kalau punya uang 10-20 juta pada waktu masuk rumah sakit, nggak usah lama deh, 3 hari aja karena salah makan misalnya, perutnya mules dan harus buang-buang, terus harus diinjeksi kemudian diinfus 3 hari karena diare.
Kalau Anda nggak punya kartu rumah sakit, Anda harus siapin dana minimal 30-40 juta hari-hari ini. Setuju? Karena tentu saja kalau itu terjadi sama anak-anak kita, yang kita pikirkan cuma satu, kamarnya harus single standar. Single standar, kalau Anda alami 3 hari dirawat di rumah sakit, maka Anda butuh uang sekitar 30-40 juta hari-hari ini. Anda mau habiskan tabungan Anda selama setahun untuk bayar rumah sakit saja, itu konyol Bapak Ibu, konyol banget. Anda harus sisihkan uang kecil Anda untuk atasi resiko ketika masalah uang besar harus Anda sediakan. Jadi bicara tentang penting atau tidak penting kartu rumah sakit, kembali ke Anda yang tahu kondisi kesehatan keluarga Anda. Kalau Anda bilang, tapi kan kita ada manfaat rumah sakit yang disediakan pemerintah. Nah, pertanyaannya satu, kalau kamu punya kartu tersebut, pertanyaan saya adalah, Anda mau penanganan langsung nggak? Perlu penanganan yang cepat atau Anda bersedia antri? Lah kalau bersedia antri nggak apa-apa, pakai yang itu aja. Tapi kalau Anda mau penanganan cepat dengan dokter terbaik, dengan fasilitas rumah sakit the best, Anda butuh kartu rumah sakit. Iya dong, karena yang bicara fasilitas ya tentu bicara tentang biaya. Berani bayar apa enggak? Kalau mau bayar sendiri, ya itu tadi, habis banyak. Tapi ada cara cerdas dengan cara menggunakan kartu rumah sakit. Karena kartu rumah sakit yang disediakan asuransi biasanya biayanya relatif murah. Ini yang namanya cerdas menggunakan uang kecil untuk mengatasi masalah risiko uang besar. Jangan konyol. Jangan keluar rumah, bahkan di dalam rumah pun bisa terjadi resiko. Terjadi kecelakaan, jatuh dari tangga misalnya, terjadi ketimpa, kayak ini nih kalau barang jatuh gitu ya, ketimpa di kepala, wow. Bahkan saya punya keluarga yang jatuh dari tangga ya, anaknya umur 7 tahun, ngeri banget. Itu perlu penanganan segera. Pertanyaannya, Anda bersedia antri dengan manfaat dari pemerintah, atau Anda mau penanganan khusus segera dan tepat, Anda butuh kartu rumah sakit. Jangan pakai uang sendiri, pakai uang asuransi. Dengan biaya lebih kecil, hasil maksimal. Bijaklah, segera hubungi agen asuransi Anda, konsultan Anda dan keluarga, dan jangan biarkan uang Anda habis untuk membayar biaya besar hanya karena Anda hemat uang kecil. Oke? Sampai bertemu lagi.